Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Bintang Marani dengan NIM 20210610096 dari kelas akuntansi 3B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Kali ini saya akan memaparkan analisis laporan keuangan pada PT Semen Indonesia Tbk. Nah, pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu ada profil singkat, analisis perbandingan, rasio, DuPont, common size, trend, cross section, time series, analisis sumber dan penggunaan kas, sumber dan penggunaan modal kerja, break even point, dan CSR. Nah, yang pertama mengenai profil singkat. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang industri semen, didirikan pada bulan Agustus 1957, kemudian melakukan IPO pada tahun 1991. Sebagai perusahaan induk, perusahaan ini mendukung anak perusahaannya di bidang industri semen dan non-semen, serta penyediaan jasa di seluruh Indonesia. Produk perseroan dipasarkan di pasar domestik dan ASEAN. PT Semen Indonesia Tbk atau berbisnis dengan nama SIG merupakan perusahaan produsen bahan bangunan dan badan usaha milik negara Indonesia. Nah, sebagai BUMN Holding Cluster Infrastruktur untuk mendukung kegiatan bisnisnya, SIG memiliki 17 anak perusahaan berlokasi di Indonesia dan Vietnam untuk menjangkau area pasar Asia, Australia, dan Oseania. Selanjutnya ada analisis perbandingan. Nah, analisis perbandingan itu dilakukan itu untuk mengetahui bagaimana kondisi pertumbuhan keuangan suatu perusahaan. Nah, yang pertama ada analisis perbandingan neraca. Nah, di sini saya hanya memaparkan akun-akun intinya saja, yaitu ada jumlah aset, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk perhitungan itu diperoleh dari jumlah periode saat ini dikurangi periode sebelumnya, kemudian dibagi periode sebelumnya. Nah, untuk contoh itu untuk pada akun jumlah aset, jadi total aset 2019 dikurangi total aset 2018 dibagi total aset 2018, hasilnya itu 56%, di mana artinya aset pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 56% daripada tahun 2018. Nah, untuk tahun selanjutnya juga perhitungannya sama. Yang kedua ada analisis perbandingan laba rugi. Nah, sama halnya dengan analisis perbandingan pada neraca, itu diperoleh dari jumlah periode saat ini dikurangi periode sebelumnya, kemudian dibagi periode sebelumnya. Nah, untuk akunnya saya hanya mencantumkan akun-akun inti saja, ada pendapatan, laba kotor, dan laba bersih. Nah, untuk contohnya pada akun pendapatan, jadi total pendapatan 2019 dikurangi total pendapatan 2018 dibagi total pendapatan 2018, hasilnya 32%, di mana artinya itu pendapatan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 32% daripada tahun 2018. Selanjutnya ada analisis rasio. Nah, analisis rasio yang pertama itu ada analisis rasio likuiditas. Likuiditas itu rasio itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar utang jangka pendeknya. Di sini saya memaparkan analisis rasio menggunakan grafik selama 5 tahun, itu pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Yang pertama ada current rasio, itu diperoleh dari total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua ada acid test ratio, yaitu dari total aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Terus yang ketiga ada cash ratio, yaitu dari kas atau setara kas dibagi hutang lancar. Ada working capital to total asset ratio, itu berasal dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Nah, yang kedua ada analisis rasio leverage. Leverage itu untuk menunjukkan seberapa besar dana yang dimiliki suatu perusahaan yang berasal dari hutang. Yang pertama ada total debt to total asset ratio, yaitu dari total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua ada total debt to total equity ratio, yaitu dari total hutang dibagi ekuitas. Terus ada ketiga itu ada chart long term debt to total equity ratio, yaitu dari hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Yang keempat ada chart time interest earn ratio, itu dari EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Nah, yang ketiga ada analisis rasio aktivitas.
Nah, ini tuh tujuannya untuk menunjukkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Yang pertama ada total asset turnover, yaitu berasal dari penjualan dibagi total aktiva. Yang kedua ada receivable turnover, yaitu berasal dari penjualan dibagi piutang. Dan yang ketiga ada average collection inventory dari piutang dibagi penjualan dikali 360. Yang keempat ada inventory turnover dari harga pokok persediaan dibagi persediaan. Terus ada average day inventory, yaitu persediaan dibagi harga pokok persediaan dikali 360. Yang selanjutnya ada working capital turnover, yaitu berasal dari penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Nah, yang keempat ada analisis profitabilitas. Nah, analisis rasio ini tuh untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Yang pertama ada gross profit margin atau GPM, itu diperoleh dari laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua ada profit margin atau PM, itu berasal dari EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Yang selanjutnya ada net profit margin atau NPM, itu berasal dari earn after tax dibagi penjualan dikali 100%. Terus ada operating income ratio, yaitu penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya-biaya dibagi penjualan. Selanjutnya ada ROA atau return of asset, yaitu dari EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Terus ada ROE, yaitu earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100%. Dan yang terakhir ada ROI atau return of investment, itu dari earning after tax dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, selanjutnya ada analisis DuPont. Nah, DuPont ini untuk menunjukkan margin laba bersih, perputaran total aktiva, ROI, equity multiplier yang saling berhubungan yang nantinya itu akan menghasilkan ROE. Nah, untuk perolehan margin laba bersih itu diperoleh dari earning after tax dibagi penjualan. Dan untuk perputaran total aktiva itu diperoleh dari penjualan dibagi total aktiva. Terus kalau ROI itu margin laba bersih dikali perputaran total aktiva. Nah, kalau untuk equity multiplier itu didapatkan dari total aktiva dibagi ekuitas. Nah, untuk ROE-nya yaitu ROI dikali equity multiplier. Nah, di sini saya menganalisis selama 5 tahun. Nah, untuk tahun 2018 ROE-nya 0,09, 2019 0,28, 2020 0,08, 2021 0,06, dan 2022 itu 0,05. Selanjutnya ada analisis common size. Nah, analisis common size pada neraca dilakukan dengan menggunakan total aktiva sebagai standar jumlah elemen neraca. Jadi 100%-nya itu berada pada total aset. Nah, aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar pada 2018 diperoleh dari jumlah aset lancar dibagi total aset 2018. Sama halnya dengan jumlah aset tidak lancar dibagi total aset 2018. Jadi, jika dijumlahkan aset lancar 2018 dan aset tidak lancar 2018 adalah 100% pada total aset. Nah, untuk liabilitas dan ekuitas juga sama halnya dengan aset. Jadi total pasiva atau liabilitas ditambah ekuitas sebagai standar 100%-nya. Kemudian common size pada laba rugi. Nah, ada total pendapatan, laba kotor, dan laba bersih. Nah, pembaginya adalah total penjualan atau pendapatan. Jadi, untuk laba kotor dan laba bersih diperoleh dari pembagian jumlah akun masing-masing dibagi total pendapatan. Nah, selanjutnya ada analisis tren. Nah, untuk analisis tren saya hanya mencantumkan beberapa akun intinya. Yang pertama ada jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, dan jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, persentasinya itu diperoleh dari periode saat ini dibagi tahun dasar atau tahun pertamanya. Contoh untuk jumlah aset lancar 2018 berarti jumlah aset 2018 dibagi jumlah aset 2018. Untuk tahun 2019 maka jumlah aset 2019 dibagi jumlah aset 2018 dan seterusnya sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya analisis tren pada laporan laba rugi. Nah,
saya hanya mencantumkan beberapa akun. Yang pertama ada pendapatan usaha, laba kotor, laba sebelum pajak, laba bersih tahun berjalan, jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Nah, analisis tren itu persentasenya diperoleh dari periode saat ini dibagi tahun dasar atau tahun pertamanya. Jadi perhitungannya sama dengan analisis tren pada laporan neraca. Nah, untuk contoh pendapatan usaha 2018, berarti pendapatan usaha 2018 dibagi pendapatan usaha 2018, dan untuk tahun 2019 maka pendapatan usaha 2019 dibagi pendapatan usaha 2018, dan seterusnya sampai dengan tahun 2022. Terus selanjutnya ada analisis cross section. Nah, analisis cross section ini untuk membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis di industrinya. Nah, ada ROA dan nilai buku. Untuk rumus ROA sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Sedangkan untuk nilai buku itu diperoleh dari ekuitas dibagi saham yang beredar. Untuk yang pertama ada rata-rata aritmatika. Nah, ROA untuk ROA itu menjumlahkan ROA perusahaan selama 5 tahun tersebut kemudian dibagi 5. Terus untuk nilai buku juga sama. Jadi menjumlahkan semua nilai buku selama 5 tahun tersebut kemudian dibagi dengan 5. Nah, untuk rata-rata tertimbang, untuk contoh pada tahun 2018 diperoleh dari ROA 2018 dibagi jumlah total ROA selama 5 tahun tersebut. Jadi ketika dijumlahkan selama 5 tahun hasilnya ada 100%. Untuk nilai buku juga sama. Jadi setiap tahunnya itu dibagi dengan total kemudian dibagi 5. Nah, untuk median atau nilai tengah. Nah, sebelum menentukan median, kita tuh harus mengumpulkan dari data yang terkecil terlebih dahulu. Median ini diambil dari data ketiga, karena jumlah datanya kan ada 5. Untuk modusnya, karena tidak ada data yang nilai yang sama atau berulang, maka modusnya 0 atau tidak ada. Selanjutnya ada analisis time series. Analisis time series, perbandingan ROA PT Semen Indonesia dengan ROA industri. Nah, PT Semen Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang termasuk ke sektor barang baku, industri material konstruksi. Di tabel itu menunjukkan ROA PT Semen Indonesia dan ROA industri selama 5 tahun. Pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Nah, ini perbandingan ROA melalui grafik batang. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, di sini saya hanya mencantumkan akun-akun yaitu jumlah aset, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, dan jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, sumber kas itu untuk mengetahui kondisi naik turunnya keuangan suatu perusahaan. Nah, untuk contohnya itu, untuk contoh jumlah asetnya, jumlah aset itu diperoleh dari periode sekarang dikurangi periode sebelumnya. Nah, jadi jumlah aset itu mengalami kenaikan sebesar 28.651.188 dari tahun 2018. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama ada modal kerja kuantitatif. Nah, jadi modal kerja itu sama dengan aset lancar. Jadi gross working capital atau modal kerja untuk tahun 2018 adalah total aset pada aset lancar pada tahun 2018 dan seterusnya. Yang kedua ada modal kerja kualitatif. Nah, modal kerjanya itu sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Jadi gross working capital atau modal kerja 2018 itu diperoleh dari aset lancar dikurangi liabilitas lancar pada tahun 2018. Selanjutnya ada analisis break-even point. Nah, analisis break-even point itu dilakukan oleh manajemen keuangan, di mana itu untuk mendapatkan informasi perusahaan yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan laba atau keuntungan. Nah, ada beberapa keterangan atau poin. Yang pertama ada penerimaan total, itu berasal dari penjumlahan total penjualan dan pendapatan lainnya. Terus ada biaya tetap, itu diperoleh dari penjumlahan beban penjualan, beban administrasi, beban keuangan, dan beban pajak penghasilan. Untuk biaya variabel itu berasal dari penjumlahan beban pokok penjualan dan beban variabel lainnya. Terus yang keempat ada contribution margin ratio, itu berasal dari 1 dikurangi biaya variabel
dibagi penerimaan total. Nah, untuk rata-rata setiap poinnya itu diperoleh dari jumlah dari tahun 2018 sampai 2022, kemudian dibagi 5. Nah, untuk break-even point dalam rupiah itu berarti nanti biaya tetap dibagi contribution margin ratio. Nah, untuk analisis atau pengembangan CSR-nya, SIG atau Peta Semi Indonesia Tbk itu meraih predikat Platinum pada Nusantara CSR Award 2023. Kegiatan CSR berfokus pada komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan dan memaksimalkan dukungan sosial melalui program pelibatan masyarakat, pengembangan komunitas, serta kerjasama kemitraan. Sebagai tambahan, SIG juga mengalokasikan dana yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk keadaan darurat dan untuk upaya pengembangan, misalnya ketika terjadi bencana alam, atau untuk pendirian fasilitas seni dan budaya, peningkatan kesehatan, pembangunan tempat ibadah, dan lain-lain. Nah, dalam program kemitraan, mereka memperkuat sistem internal, melibatkan mitra masyarakat dalam pemeran atau acara UMKM, dan mengadakan pelatihan untuk mitra masyarakat. Nah, SIG juga mendukung kesetaraan dalam bekerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, dengan membuka kesempatan bagi para penyandang disabilitas. Nah, CSR SIG melibatkan peninjauan inisiatif, strategi, serta dampak dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan. Sebagai salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, PT Semen Indonesia Tbk berkomitmen untuk menjalankan program CSR yang berkelanjutan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil, dengan menganalisis laporan keuangan tahunan, kita dapat mengetahui pola pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan selama 5 tahun, mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Kita dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang perubahan dan tren dalam kinerja keuangan perusahaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Nah, selama pandemi, pertumbuhan ini mengalami penurunan atau bahkan negatif karena dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pembatasan dan ketidakpastian pasar. Laporan keuangan dari sebelum sampai saat pandemi memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan menghadapi tantangan ekonomi yang tak terduga. Namun, setelah keadaan membaik, PT Semen Indonesia beserta seluruh anak perusahaan mampu menjaga kinerja positif sehingga mengalami peningkatan walaupun masih dibayang-bayangi oleh era COVID-19. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.